Kita akan belajar mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Materi pertama tentang penganggaran modal. Penganggaran modal ini proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dalam aktiva tetap. Jadi menggunakan aset yang dimiliki untuk dikembangkan. Ini melibatkan perbandingan penerimaan kas yang mungkin terjadi dengan arus kas keluar. Tentunya ketika arus kas itu masuk, ada juga yang harus dikeluarkan ya sebagai biaya modal. Proses penganggaran prinsipnya pada nilai waktu uang. Artinya uang sekarang itu lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa depan. Lalu ada prinsip kondisi persaingan pasar. Ini menjadi alasan mengapa perusahaan sulit mendapatkan proyek dengan laba yang luar biasa. Penganggaran modal penting untuk investasi. Kemudian penganggaran modal memerlukan biaya besar, pengambilan keputusan melibatkan banyak pihak dan lainnya. Ini bisa dibaca aja. Karena pada dasarnya ini sudah dijelaskan secara detail ya di mata kuliah manajemen keuangan sebelumnya. Konsep penganggaran modal ini pun sudah dijelaskan. Ada juga hitung-hitungannya seperti menaksir arus kas. Arus kas itu berarti yang masuk dikurangi dengan yang keluar sehingga menjadi arus kas yang bersih. Ini ada arus kas relevan. Ini ada perhitungan arus kas dengan memodifikasi laporan keuangan, laporan akuntansi, laporan komersial. Jadi kadang sebutannya ada 3 jenis ya. Oke, di sini kita sebutnya menurut akuntansi. Penjualan 2M, biaya 1M, penyusutan 500 juta. Berarti labanya 500 juta. Pajak 30% kurang 150 juta. Jadinya laba setelah pajak 350 juta. Ini menurut akuntansi. Tapi kalau menurut arus kas, kita hanya menggunakan angka yang benar-benar uangnya bergerak. Penjualan masuk 2M, biaya yang tunai keluar 1M. Biaya penyusutan kalau di akuntansi memang jadi biaya, tetapi kan dia tidak ada keluar uang. Kalau tidak ada keluar uang, berarti itu tidak dimasukkan dalam perhitungan arus kas. Ini laba operasinya 1M menurut arus kas. Pajak 30% karena dia keluarnya 30% dari secara akuntansi 150 juta. Berarti uang kas yang keluar juga 150 juta ya. Jadi 30%-nya tidak boleh dikali 1 miliar. Ini tetap 150 juta, jadi netnya 850 juta. Ini adalah angka arus kas bersih atau arus kas masuk kurangi arus kas keluar, 850 juta. Berbeda dengan laba dari akuntansi itu 350 juta, yang jelas selisihnya ada pada penyusutan. Saya ulangi, karena penyusutan tidak keluar uang, makanya tidak dimasukkan dalam perhitungan arus kas. Jadi kas masuk bersih itu laba setelah pajak ditambah penyusutan. Ini arus kas. Betul juga sih kalau disebut kas ya. Nah, di sini sebutnya kas. Laba setelah pajaknya 350 juta tambah biaya penyusutan. Tapi ini dipositifkan ya. Ini ada contoh yang lain, prinsipnya sama. Ini ada metode penilaian investasi. Nah, ini yang harusnya sudah dipelajari di
semester sebelumnya, tapi kita ulangi dasarnya saja untuk mengingat kembali. Pertama, metode payback period. Jadi disediakan investasi awal itu adalah 1,5 miliar. Arus kas masuk bersih di tahun pertama 503.750.000 rupiah. Konsisten terus sampai tahun keempat, dan tahun kelima arus kas bersihnya 200 juta. Payback periodnya berarti dihitung dengan cara sampai kapan ya 1,5 miliar itu bisa balik. Tahun pertama 1,5 miliar yang masuk baru 500 jutaan. Kita masih butuh 996 juta sekian. Tahun kedua ada masuk lagi 500. Kita masih kekurangan 492.500. Tahun ketiga masuk 500. Oh, rupanya sudah lebih. Berarti cara hitungnya adalah ini kan 503 yang di tahun ketiga ini kita dapatkan 503 jutanya sampai dengan di akhir tahun ketiga kan. Berarti di bulan ke-12 baru kita dapat 503 juta ini. Kita butuhnya cuma 492 juta untuk titik impas. Jadi 492.500 kita bagi dengan 503.750 ini, kita kali 12 bulan, hasilnya 11,73 bulan. Berarti payback periodnya adalah 2 tahun 11,73 bulan. Masalahnya tidak ada istilahnya 11,73 bulan. Berarti saya bikin di bawah saja. 11,73 kita kurangi 11, kita kali 30 hari. Kita buka saja di Excel ya biar gampang. Berarti kan 0,73 kita kalikan 30, hasilnya 21,9 hari. Ini setara dengan 22 hari. Kalau misalnya hasilnya 21,1 hari, tetap dihitung 22 hari ya, karena nggak ada istilahnya 0,1 hari gitu. Nggak mungkin pula kita hitung per jam, per detiknya lagi kan. Kesimpulannya, payback period pada 2 tahun 11 bulan 22 hari. Semakin pendek atau semakin cepat berarti semakin bagus. Tapi ini ada permasalahan ya. Tidak memperhatikan nilai waktu uang, mengabaikan arus kas setelah periode payback. Ya, 503 juta yang di tahun 1 sampai 4 ini kan berdasarkan nilai uang di tahun itu. Sebentar kita kan mau investasinya sekarang. Ini kan proyeksi keuangan ya. Makanya harus diatur. Makanya ada nilai waktu uang, present value dan future value of money. Kemudian arus kas setelah periode payback gak diperlukan lagi dong. Ya, arus kas tahun keempat dan kelima gak ada guna lagi kalau sudah payback di tahun ketiga gitu. Nah, untuk mengatasi ini ada yang namanya discounted payback period. Kita estimasikan saja arus kas 16%. Berarti kita menganggap kita mau melakukan bisnis, kita pinjam uang bank, modalnya atau bunga banknya adalah 16%. Anggap saja begitu. Dengan metode yang sama, kita kurang-kurangin kan, nanti dapatnya di tahun kelima sudah positif. Ini sama dengan payback period.
cuman ininya yang agak lain. Nah, ini kita cara hitungnya pakai present value. Present value kan berarti future value dibagi 1 tambah I pangkat N. Kalau pakai Excel lebih cepat hitungnya, langsung pakai rumus kan. Nanti akan dijelaskan hitungan manualnya kalau pas kelas offline. Nah, setelah kita hitung, intinya 3 tahun 11,4 bulan, atau kita jadikan lebih rinci aja, 0,4 berarti 12 hari, 11 bulan 12 hari. Yang tadi 2 tahun 11 bulan 22 hari, ya akan lebih lama. Ini karena sudah memperhatikan nilai waktu dari uang. Yang kedua pakai average rate of return. Ya, ini contohnya lain ya. Disediain data seperti ini. Kita hitung dulu rata-ratanya. Berarti 1,5 tambah 1,175 bagi 2. Inilah angkanya. Rata-ratanya 850 juta. Laba setelah pajak ini sudah diketahui angkanya segini. Rata-ratanya juga sama. Terus rata-rata tingkat pengembaliannya ini kan 178, kita bagi dengan 1337. Nah, biar gampang kita lihat di Excelnya. Ini kan rumusnya, pembagian laba setelah pajak dengan rata-rata investasi. Kalau ini kita langsung kita rata-ratakan, hasilnya 26,58. Sementara di sini 21,03. Jadi yang benar hitung rata-ratanya yang ini ya. Ini kan namanya rata-rata pembobotan namanya. Ada tata caranya. Jadi nggak boleh langsung 26,58 ini. Jadi rata-ratakan dulu, baru kita bagi. Untuk 1,03%. Ini magnitude-nya berbeda ya, bobotnya. Kelemahannya untuk ada setiap metode itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau di sini menentukan tingkat keuntungan yang layak itu bagaimana? Konsep ini pakai konsep laba akuntansi, bukan arus kas. Kemudian nilai waktu dari uangnya tidak diperhatikan. Kalau masalah tingkat keuntungan yang dianggap layak belum dapat ditentukan, memang hanya kita perkiraan saja. Kemudian konsep laba akuntansi, ya karena dia hanya pakai laba di sini. Karena kan arus kas dengan laba akuntansi itu berbeda ya, seperti yang penjelasan sebelumnya. Ada perbedaan di penyusutan dan lain-lainnya. Nah, ini dia. Kemudian nilai waktu dari uangnya tidak diperhatikan. Oke, ini nanti dibaca. Kemudian ada metode NPV. Nah, berdasarkan contoh pada tabel arus kas, kita langsung saja lihat di sini contoh yang tadi. Setelah kita hitung yang 16%-nya, kita tinggal totalin. Inilah adalah nilai NPV-nya 4.806.000. Ini kita jumlahin. Oke, kalau dia positif berarti bagus, lebih besar dari 0 ya. Tapi kalau dia negatif berarti tidak bagus. Artinya sampai tahun kelima pasti untung. Tapi kalau masih negatif berarti sampai tahun kelima itu masih rugi. Kemudian ada internal rate of return atau IRR singkatannya. Ini kalau lihat bersama seperti ini mungkin membingungkan ya. Jadi intinya kan tahun pertama 503 sampai tahun ke-4. Ini tahun kelima 200 juta. Inilah dia angkanya. Yang di bawah-bawah ini penyebut di bawah pangkat 1, pangkat 2 itu adalah tahunnya sampai tahun kelima. Terus nilai akhir future value yang diharapkan
present value yang diharapkan adalah 1500. Berarti I-nya berapa? Ya kalau kita hitung kayak gini, ini udah menjadi mata kuliah aljabar ya. Rumit kalau pakai cara matematika aljabar. Jadi kita pakai metode trial and error. Biar lebih jelas kita lihat file yang di sini. Oke. Kita coba 2 angka dulu. Boleh sembarangan, tidak apa-apa. Jadi kursornya sulit sekali. 10% dan 16%. Kita lihat. Ini sudah otomatis pakai rumus semua ya. Jadi mau kerjakan simulasi jadi lebih gampang. Ini kalau pakai rumus yang baku dari Excel langsung IRR ya. Ini hanya untuk perbandingan aja. Ini juga sudah rumus. Ini juga sudah. Kita pakai link. Ini kita selisihkan. Terus kita bagi pakai rumus perkalian. Terus ditambah dengan 10%. Dapatnya 16,133%. Ini 16,14. Beda 0,01%. Itu tidak masalah. Nah, ini ada nih. Sudah saya tandai warnanya. 221 itu ambil dari yang sini. Warna hijau. Yang 4806 nggak usah dikasih warna ya. Jadi langsung tahu aja yang ini. Ini selisihnya, ini rumusnya. Kenapa harus dikali min 1? Tujuannya supaya bisa menyeimbangkannya dengan penyebutnya ini. Kalau ini tidak dikali min 1, berarti ini kan hasilnya tetap negatif. Kalau ini negatif, 10 jadi kurang 6, hasilnya pasti 3, sekian persen. Dia memang harus dikalikan min 1, itu ketentuannya. Nah, angka 16,133 ini sebenarnya sudah selesai. Tapi kadang-kala kita butuh perhitungan yang lebih akurat. Ya, kita lakukan pengulangan atau iterasi sebutannya. Karena untuk menghitung IRR, yang lebih tepat itu adalah NPV-nya satu positif, yang satu harusnya negatif. Nah, karena kita sudah dapat angka pertamanya 16,133, berarti kan dia di antara 16 dan 17. Logikanya begitu. Nah, jadinya ketika persennya 16% dia positif, ketika 17% dia negatif. Kita ulangi perhitungannya dengan cara yang sama seperti ini. Hasilnya 16,152. Semakin mendekati ya. Bedanya tipis. Nah, ini hasil lebih bagus. Untuk keputusannya, IRR yang makin besar itu makin bagus. Karena misalnya tadi kita ambil contoh bunga pinjaman bank 16% dan labanya 16,152%, berarti masih ada keuntungan. Ya meskipun tipis tapi kan tetap aja ada untung ya. Ini kan hanya perhitungannya begitu. Ya kalau bisa cari yang bunganya lebih rendah, bunga pinjaman bank ya. Kemudian ada profitability index. Ini kas masuk bagi kas keluar. Ketika 16%, total kas masuknya kan 1,504. Nah, ini di angkanya. Dibagi dengan PV kas keluar, ya 1,5 miliar. Dibagi dapatnya 1,003. Syaratnya PI harus lebih besar dari 1 supaya dikatakan layak. Kalau ditanyakan metode mana yang lebih baik, metode 2 yang pertama itu bagus, tapi juga salah satunya kelemahan ya, ada masalah nilai waktu dan uang. Metode yang terakhir itu ada IRR dan PI, dia sudah pakai dasar arus kas, sudah pakai nilai mata uang, nilai waktu dari uang, tapi tetap aja ada kelemahan juga.
kelemahan metode IRR. Kalau yang pertama, I-nya dihitung merupakan angka yang sama untuk setiap tahun ekonomis. Kalau misalnya tadi 16,152, berarti nganggapnya IRR untuk arus kas 1 sampai dengan kelima itu sama 16,152. Padahal kan tingkat suku bunga bisa saja berbeda setiap tahunnya. Makanya ini jadi kelemahan. NPV bisa dihitung tapi IRR nggak bisa dihitung. Yang kedua, kalau nilai suku bunganya lebih dari satu angka atau multiple rate of return, tidak selamanya arus kas akan menjadi nilai positif. Bisa saja nilainya menjadi negatif. Kalau ada arus kas negatif, itu jadi masalah karena akan ada dua hasil. Terbentuklah persamaan kuadrat. Tapi ketika ada dua arus kas negatif, jadi ada tiga hasil karena terbentuk persamaan kubik. Kayak itu kita lihat dari persamaan matematis yang tadi di sini. Yang ini ya. Itu jadi masalah kalau pakai IRR. Kemudian metode PI. Ini kita pakai contoh sederhana biar nampak. Proyek C dan proyek D, arus kas keluarnya ada, arus kas masuknya ada. Menghitung net present value berarti yang proyek C untung 100 juta, proyek D untung 60 juta. Tetapi profitability indexnya, kita lihat arus kas masuk 1,1, arus kas keluar 1. Berarti nilainya 1,1 kalau dibagi. Kalau yang proyek D 560 kita bagi 500, dapatnya 1,12. Kalau kita melihat NPV ya proyek C lebih bagus karena untungnya lebih besar. Tapi kalau kita melihat metode PI, proyek D yang lebih bagus karena nilai PI-nya lebih tinggi. Mana jadi lebih bagus proyeknya nih? Kan jadi bingung ya. Ini jadi kelemahan metode profitability index dan NPV. Kemudian ada juga masalah keterbatasan dana. Di sini ada beberapa penjelasannya. Capital rationing. Tujuan manajemen memaksimalkan nilai perusahaan dengan kendala biaya. Berarti kita mau biayanya yang lebih kecil untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Contohnya ini. Kita butuh modal 20 juta. Ketika ada 7 orang yang mau investasi sama kita. Inilah dia 7-nya. Inilah profitability indexnya setelah kita analisa. Inilah modal yang mereka mau tawarkan kepada kita. Pertama tentunya kita urutkan dulu dari yang profitability indexnya paling tinggi. Kalau dia yang paling tinggi berarti itu kan yang paling menguntungkan ya. Setelah diurutkan, kita hitung satu-satu dari atas. Rp8 juta tambah 2 juta hasilnya 10, tambah 3,5 dapat 13,5 dan seterusnya sampai kita dapat di angka 19,5 juta. Kita nggak usah terima semua, kita cukup terima usulan yang nomor 47236. Ya, kalau sisi 500.000-nya diusahakan untuk cari sendiri supaya bisa nutupin. Soalnya kalau kita nambah lagi usulan investasi yang kelima, kita terimanya 21,5 juta nanti kan. Tapi pengeluaran modalnya bertambah. Padahal kita maksimal hanya butuh 20 juta. Begitu. Jadi kalau ada yang memberikan usulan investasi harus kita pertimbangkan baik-baik perhitungannya.
Ini ada contoh kedua. Anggaran modal terbatas 3 juta. Kalau kita pakai hitungan yang kasar, pilihan pertama yang paling memungkinkan ya. Tapi kalau kita lihat lebih cermat, pilihan 1 dan pilihan 5 yang saya blok ini, kalau ditotalkan dapatnya 3,2 juta sekian. Tapi NPV-nya lihat 262.500 tambah 162, hasilnya 424.500. Bila dibandingkan dengan NPV usulan investasi 4, itu baru 420.000. Jadi investasi 1 dan 5 itu masih bisa lebih menarik karena NPV-nya lebih besar. Artinya kalau NPV besar, arus kasnya ada yang berlebih, jadi bisa dipakai perusahaan. Contoh ketiga, ini ada proyek sudah diurutkan berdasarkan PI. Ini investasi awal yang dibutuhkan, ini adalah NPV-nya. Kalau dana hanya terbatas sebesar 300 juta, ini dalam juta ya. Proyek yang diambil harusnya proyek 1 dan 2, bukan proyek 3. Nah, kita lihat proyek 3 200, proyek 1 dan 2 itu kalau dijumlahkan pas 300. NPV-nya 16,25 tambah 19,25 dapatnya 35,5. Sementara proyek yang nomor 3 NPV-nya hanya 30. Kita dapat pendanaan 200, untungnya cuma 30. Kita terima pendanaan 300, untungnya 35,5. Berarti kan proyek 1 dan 2 itu lebih bagus. Nah, batasan dana ini tergantung perusahaan sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana perusahaan memilih. Dari masalah pilihan tersebut ada muncul opportunity cost. Ini waktu belajar pengantar ilmu ekonomi, biasanya ada dijelasin opportunity cost itu adalah biaya yang timbul karena kita memilih suatu pilihan. Nah, karena perusahaan milih proyek alternatif, dia milih tidak mengambil proyek 1 dan 4, tapi dia pilih proyek 2 dan 3. Jadinya proyek 1 dan 4 itu menjadi opportunity cost-nya. Oke. Ini ada faktor risiko dalam investasi. Yang pertama pasti ada masalah suku bunga ya. Kemudian ada risiko. Jadi berani menerima risiko untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Ini ada ketidakpastian arus kas. Contohnya begini. Ini ada probabilitas arus kas dan arus kas probabilitas. Angka ini merupakan hasil perkalian dari 0,1 kali 3000, 0,2 kali 4000 dan seterusnya. Ini juga sama. Di sini yang bedanya adalah probabilitasnya. Tahun pertama proyek A probabilitasnya lebih tinggi. Tapi di tahun ketiga yang B lebih tinggi probabilitas untungnya. Jadi kita hitung standar deviasinya dulu. Hitung standar deviasi, kita langsung aja ke contoh. Pakai di Excel biar cepat hitungnya ya. Pakai rumus STDEV. Nah, standar deviasi kalau di statistik itu kan kita membahas tentang seberapa jauh data tersebut menyimpang. Artinya semakin dia menyimpang, semakin nggak bagus kan logikanya. Berarti semakin besar nilai standar deviasi, resikonya semakin tinggi. Berarti proyek A itu lebih bagus. Semakin tinggi standar deviasi berarti resiko semakin besar. Dalam kasus ini usulan A lebih diutamakan karena resikonya lebih rendah. Oke. Kemudian ini ada operating risk dan ketidakpastian arus kas. Ini ada yang namanya operating leverage. Ini kurva biaya dan unit. Ini price, ini quantity.
di pengantar ilmu ekonomi ada dipelajari ini ya. Ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total. Di matematika bisnis juga ada diajarin. Nah, ini ada baca tentang break even. Di matematika bisnis juga sudah ada. Jadi saya langsung ke contoh yang memang arahnya manajemen keuangan lanjutan ya. Ini bisa dipahami cara menghitung BEP. Nah, padahal labanya PT Ana itu 200.000. PT Paramita dengan kondisi bisa jual 1.000 juga, dengan harga jual Rp1.000, biaya tetap dan biaya variabelnya berbeda. Tapi kalau kita hitung, laba mereka sama-sama 200.000. Tetapi break even point-nya berbeda. PT Ana supaya bisa break even minimal jual 600 unit. PT Paramita supaya break even harus jual 715 unit. Titik impasnya beda kan? Si Paramita harus lebih tinggi daripada si Ana. Nah, kalau kita buat simulasi perhitungan, padahal labanya sama ya, sama-sama 200.000. Kalau sempat turun penjualannya 10%, berarti penjualannya yang sebesar penghasilan 1 juta itu turun menjadi 900.000 kan? Biaya tetapnya untuk PT Ana 300, untuk Paramita 500. Biaya variabelnya adalah 500 kali 900, kan turun 10%. Berarti biaya variabelnya 450.000. Kalau yang ini PT Paramita biaya variabelnya 300 per unit. Yang dijual kan 900 unit, berarti 270.000 ya. Ini total biaya. Labanya beda. Kalau tadi kita hitung secara manual, untuk yang standar, kondisi standar ya, labanya 200.000 sama. Kalau sekarang beda, karena biaya variabelnya berbeda. Nah, 25% ini dapatnya dari 150.000. Kita bagikan. Nah, kita lihat contoh di Excel aja biar gampang. Sorry. Nah, 25%-nya kita dapat dari 150.000 kita bagi 200.000. 200.000 ini adalah data awalnya, laba awalnya sebelum ada penurunan penjualan. Ini juga sama. 130.000 dibagi dengan 200.000. Jadinya PT Ana turun 25%, PT Paramita turun 35%. Degree of operating leverage atau DOL-nya itu adalah perbandingan. Turunnya berapa dibanding dengan turun penjualannya. Setelah dibagi, DOL-nya untuk Ana 2,5, untuk yang Paramita 3,5. Semakin tinggi angka DOL berarti semakin resiko. Berarti PT Paramita itu lebih beresiko. Jadi PT Ana lebih bagus. Nah, jadi ini untuk tentang penganggaran modal. Kebanyakan mengulang dari mata kuliah manajemen keuangan. Ini mungkin hanya sekedar penambahan yang belum saja ya, seperti perhitungan DOL, terus masalah usulan investasi, terus pemilihan proyek gitu, keterbatasan dana. Jadi semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Silakan ajukan pertanyaan melalui forum. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut apabila masih kurang bisa dimengerti secara online. Nanti ketika kita kuliah offline akan dijelaskan bagi yang belum paham. Terima kasih.